Terima kasih Dita Effendi, Pak Edward, Lois, dan seluruh peserta investor pada acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Irianto Santoso dari DRMA, Dharma Polymetal Tbk. Mungkin langsung saja dengan tidak berpanjang lebar, saya akan mulai. Tolong panel, oke, thank you. Next panel. Oke, tadi sudah disampaikan di depan bahwa Dharma Polymetal atau Dharma Group itu adalah bagian atau member dari Triputra Group. Triputra Group sendiri adalah grup perusahaan yang didirikan oleh Bapak Teddy Rahmat atau Bapak Theodore Permadi Rahmat. Dulu beliau adalah Presiden Director di Astra International hingga sampai 2002. Dan ini adalah grup dari company-company yang ada di grup Triputra, di mana bisnisnya dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama adalah agriculture, manufacturing, mining, dan trading and services. Yang warna biru itu adalah perusahaan-perusahaan di Triputra Group yang sudah go public, yang sudah juga menjadi anggota bursa, baik di agriculture, di mining, atau di trading and service. Dharma Group sendiri merupakan perusahaan manufacturing di Triputra Group yang terbesar, yang bergerak di bidang otomotif komponen. Di luar itu ada Pako Group, juga komponen otomotif, memproduksi wheel rim atau velg untuk mobil dan motor. Kemudian juga di trading and service ada Asaren, yang merupakan juga perusahaan yang go public. Nah, secara keseluruhan Triputra Group tahun lalu revenue-nya kira-kira sekitar 70 triliun rupiah, dan itu di luar Adaro. Adaro sendiri itu berkisar antara 40 sampai 50 triliun tahun lalu. Jadi karena Adaro sudah terlalu besar, maka dia di-manage sendiri. Tapi memang salah satu pemegang sahamnya adalah Triputra Group yang besar. Next. Nah, Dharma Polymetal selain sebagai main holding company untuk Dharma Group, tapi Dharma Polymetal juga merupakan manufacturing and production untuk otomotif komponen. Dharma Polymetal mempunyai 8 subsidiary company, yang masing-masing subsidiary mempunyai produk-produk yang berbeda satu sama lain. Nanti di belakang akan saya jelaskan lebih detail. Kita mempunyai visi untuk menjadi world class manufacturing company. Kenapa? Karena kita tidak hanya berkompetisi di domestik, tapi kita juga berkompetisi dengan pemain-pemain komponen dari luar negeri. Misalnya dari Thailand, dari Malaysia, kemudian dari Vietnam, dari India, even dengan Jepang sendiri, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Jadi kenapa? Karena customer kita sudah menerapkan yang disebut dengan Global Purchase Management, sehingga mereka akan membeli komponen-komponen itu tidak hanya dari domestik, tapi dari mana yang lebih murah, yang kualitasnya baik, dan juga delivery-nya tepat waktu. Kemudian misi kita adalah untuk menjadi to provide the best quality and most competitive product in automotive components, karena disitulah kita bertempurnya, dan juga act as a strategic partner. Ini adalah salah satu kekuatan dari Dharma Group atau Dharma Polymetal dari DRMA, adalah kita menjadi strategic partner bagi customer kita, yaitu melalui excellence operation and human resource. Kemudian kita mempunyai value, integrity, and ethics. Kemudian ada excellence, menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan. Ada compassion, mengutamakan tujuan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia daripada kepentingan pribadi. Dan ada humility, yaitu mau keterbukaan, membuka diri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Moto kita adalah exist to contribute. Jadi keberadaan kita harus memberikan contribute yang positif terhadap sekeliling kita. Next. Ini adalah structure dari Dharma Group, di mana tadi dikatakan bahwa pemegang saham yang besar, majority shareholder adalah Triputra dari Dharma Polymetal. Kemudian ada public 15%, dan sisanya adalah perorangan. Dharma Polymetal sendiri mempunyai 2 joint venture company. Yang pertama adalah Sankei Dharma, itu join dengan Sankei Giken Group dari Jepang, di mana Sankei Giken juga merupakan perusahaan terbuka di sana.
dan merupakan main vendor untuk Daihatsu dan juga untuk mobil Honda di Jepangnya. Kemudian ada Dharma Kyungshin Indonesia, kita berpartner dengan Kyungshin Corporation dari Korea, di mana Kyungshin Corporation di sana juga merupakan main vendor untuk Hyundai dan Kia di Koreanya. Walaupun kita 49%, sebetulnya kita mengendalikan company ini bersama-sama. Karena seperti contoh di DKI, Dharma Kyungshin Indonesia, presidirnya juga dari Dharma, preskomnya juga dari Dharma, kemudian di Sankei juga sama, preskomnya dari kita, dari Dharma, dan vice presidirnya dari kita. Jadi sebetulnya kita mengendalikan bersama. Yang bawah adalah perusahaan anak-anak perusahaan Dharma, di mana Dharma memiliki lebih dari 50% share di masing-masing company. Next. Ini adalah milestone perjalanan hidup dari Dharma. Didirikan tadi sudah disebutkan tahun 89, 27 Maret tahun 89, kita awalnya memproduksi supermarket equipment, troli-troli yang kita supply misalnya ke Giant, ke Carrefour, ke Goro, ke Makro, dulu ada Makro, dan Lotte dan sebagainya. Kemudian tahun 91 kita mulai dengan healthcare equipment, kita membuat kursi roda, ada blood pressure, terus ada hospital bed, yang kira-kira 90% dari produk kita itu kita ekspor ke Amerika dan ke Europe. Kemudian ada kita mulai dengan komponen otomotif tahun 94, waktu itu dengan roda 2, yaitu dengan Honda, dan berikutnya kita sekarang ada Kawasaki, kemudian di anak-anak perusahaan juga ada kita supply untuk Yamaha dan sebagainya. Kemudian untuk roda 4 sendiri kita mulai baru di tahun 2006. Pada saat itu kita membuat komponen untuk Daihatsu dan Suzuki. Kemudian tahun 2011 kita membeli lahan di Delta Silicon di Cikarang. Tadi Dharma Polymetal tahun 89 didirikan di Balaraja, Tangerang. Jadi di sebelah barat kota Jakarta, di sana. Tahun 2011 kita membeli lahan, kita membangun di Delta Silicon di Cikarang. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa seluruh customer kita di otomotif itu ada di antara Jakarta dan Cikampek, sehingga kita mau mendekatkan diri. Nah, mulai pindahnya tahun 2013 sebetulnya, karena kita mulai secara bertahap memindahkan operasional kita. Kemudian tahun 2014 kita juga membeli lahan di Cirebon, di mana akhirnya nanti di Cirebon ini mulai 2015, Dharma Electrindo Manufacturing, kita pindahkan juga operasionalnya dari Cikarang ke Cirebon. Juga company baru kita Dharma Kyungshin Indonesia yang didirikan tahun 2020, kemarin baru ulang tahun yang kedua, itu juga didirikannya di Cirebon. Kemudian tahun 2017, 18, 19 Dharma mendapatkan award sebagai Triputra Excellence Award selama 3 tahun berturut-turut. Dan tahun 2020-21 tidak diadakan karena pandemik. Kemudian tahun 2020 tadi kita mendirikan joint venture dengan Kyungshin. Tahun 2020 itu ada pandemic COVID, kita banyak membuat ventilators di sini sebagai satu-satunya pada saat itu perusahaan otomotif yang membuat ventilators yang diresmikan oleh Pak Jokowi di Istana Negara tanggal 20 Mei tahun 2020 pada Hari Kebangkitan Nasional. Dan mendapatkan izin edarnya tanggal 10 Juni 2020. Kita mendonasikan banyak sekali ventilator kita ke berbagai rumah sakit untuk membantu dalam menghadapi COVID-19. Sehingga tahun 2021 kita banyak mendapatkan award dari berbagai institusi, baik dalam bidang CSR maupun human resources. Kemudian tahun 2021 kita juga mulai memproduksi three wheels, kendaraan roda 3 dan sepeda. Three wheels mereknya Power Ace dan sepedanya adalah Polymetal. Next. Ini adalah lokasi pabrik kita. Jadi tersebar, ada yang masih di Karawaci. Kenapa itu kita pertahankan? Karena ada beberapa customer kita yang letaknya juga di Tangerang. Jadi kita tidak memindahkannya supaya dekat. Kemudian sebagian besar ada di Cikarang, di berbagai industrial estate seperti Delta Silicon atau Lipo Cikarang, Jababeka, kemudian Hyundai Industrial Estate. Sedangkan di Kerawang ada di Kerawang Barat, di KIIC, yaitu Sankei Dharma Indonesia, dan ada juga yang di Cirebon. Next.
Ini adalah produk-produk yang kita hasilkan dari masing-masing perusahaan. Ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh saja, karena kita menghasilkan hampir 1.000 atau lebih komponen yang kita hasilkan dari seluruh Dharma Group. Contohnya Dharma Polymetal itu memproduksi komponen otomotif dengan material atau bahan baku dari metal, dari steel. Contohnya fastener, itu baut-baut yang dipergunakan untuk kendaraan yang ada di mobil maupun di motor. Kemudian kita membuat juga chassis atau frame body untuk Honda, untuk motor Honda. Dan swing arm itu juga bagian dari motor Honda. Kita juga yang memproduksi steeringnya, steering handle-nya, dan berbagai komponen untuk sepeda motor Honda. Juga ada untuk TVS. Kemudian untuk roda 4, ini contohnya adalah suspension member. Kita adalah the first local company yang membuat suspension member untuk mobil. Biasanya suspension member itu diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan Jepang, baik yang ada di sini maupun yang ada di Thailand, bahkan ada yang diimport dari Jepang sendiri. Jadi kita adalah yang pertama. Kemudian untuk steering hanger adalah komponen tempat di mana dashboard mobil nempel. Kalau kita lihat di mobil ada dashboard, nah di belakangnya itu bentuknya seperti itu kira-kira. Itu 75% dari mobil yang diproduksi di Indonesia, steering hangernya kita yang supply. Kemudian untuk Dharma Electrindo Manufacturing, ini adalah perusahaan yang menghasilkan wiring harness. Wiring harness adalah kabel-kabel kelistrikan yang ada di kendaraan, baik di roda 4 maupun di roda 2. Jadi kita yang mensuplai, memproduksi untuk main harness, sub harness, baterai kabel, dan sebagainya. Kemudian kita juga membuat rear seat entertainment, ini yang kita supply untuk Fortuner yang baru. Dan kita juga ada beberapa project saat ini dengan customer kita untuk keperluan ekspor. Kemudian ada sensor, ini adalah parking sensor, back sensor maupun corner sensor. Jadi kalau mobil-mobil yang kalau parkir bunyi tweet, nah sensornya itu kita yang supply. Kemudian juga ada USB charger, ini dipasang untuk di sepeda motor Honda. Karena kita lihat bahwa sepeda motor banyak dipakai misalnya oleh Gojek, GoFood, Grab, di mana pengemudinya membutuhkan power untuk supaya handphonenya tetap hidup. Biasanya mereka membawa power bank, tapi di sini dia bisa mencas melalui USB charger di motornya. Kemudian ada Dharma Polyplus, di mana komponen yang material yang kita gunakan di sini adalah plastik, berbagai macam plastik. Kita produknya contohnya ada helmet, kemudian ada body cover untuk sepeda motor, maupun untuk plastik part yang ada di roda 4. Sedangkan Dharma Control Cable Indonesia memproduksi control cable, misalnya kabel gas, throttle cable, kabel rem, rear and front brake cable, kemudian juga ada speedometer cable, ini ada di sini untuk roda 2 misalnya, untuk roda 4 misalnya untuk di kendaraan LCGC, untuk fuel lid, untuk membuka tangki bensin di belakang, itu kita narik tuas, nah kabelnya misalnya itu yang kita supply, dan juga trunk lid untuk membuka kap engine di depan. Kemudian mulai November yang lalu kita sudah memproduksi juga baterai pack sendiri di Dharma Control Cable Indonesia, dan juga baterai management system. Ini yang kita pasang di sepeda yang kita buat di sepeda Polymetal, dan juga yang sedang kita siapkan untuk three wheels kita. Jadi three wheels kita, kendaraan roda 3 yang sekarang yang kita distribusikan sudah lumayan, itu masih menggunakan ICE, internal combustion engine. Tapi mudah-mudahan akhir tahun ini target kita sudah mulai mensuplai untuk EV. Next. Nah, untuk Dharma Precision Parts, ini kita memproduksi komponen-komponen yang toleransinya sangat-sangat precision. Di sini kita bicara presisinya dalam mikron, ya, di mana 1 mikron adalah 1/1000 milimeter. Dan next berikutnya adalah Dharma Precision Tools. Ini juga salah satu center of our technology, our engineering, di mana kita memproduksi, mendesain, membuat manufacturing, fabrication untuk special purpose machine.
di mana special purpose mesin ini adalah mesin-mesin yang kita tidak bisa beli di pasaran, di toko-toko atau dimanapun, kita harus mendesain sendiri, dan mesin ini diperlukan pada saat kita membuat produk komponen tersebut. Jadi kita harus benar-benar membuatnya, mendesainnya supaya cocok. Dan kita adalah mungkin satu-satunya juga yang membuat special purpose mesinnya itu in-house, sehingga akan menghemat biaya dan juga memperpendek lead time kita. Kemudian ada ventilator, tadi saya sudah jelaskan. Kita juga membuat dice. Dice ini adalah cetakan-cetakan seperti kalau kita bikin kue, itu ada cetakannya. Nah, di sini pada saat proses stamping, waktu kita memproses komponen, itu diperlukan dice ini, dan juga ada checking fixtures dan lainnya. Next adalah Sankei Dharma Indonesia. Ini perusahaan dibentuk tahun 2011. Pada saat itu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi era LCGC, low cost clean car pada saat itu. Dan kita memproduksi exhaust system di sini. Ayla Agia 100% exhaust systemnya kita yang supply di sini. Juga kemudian kita membuat juga ada yang namanya door sash atau door frame, itu untuk misalnya untuk mobil Honda. Kemudian ada Dharma Kyungshin Indonesia. Ini baru dibentuk tahun 2020, kemarin baru ulang tahun yang kedua. Dan kita bentuk ini sebagai persiapan menghadapi Hyundai, untuk membantu mensupport Hyundai pada saat mereka memindahkan produksinya di Indonesia. Dan Januari kemarin, tanggal 17, mereka mulai dengan commercial production di pabriknya Hyundai, dan kita mulai mensupply. Di sini adalah wiring harness, yaitu kabel-kabel kelistrikan, di mana Kyungshin sendiri itu di Koreanya yang mensuplai juga untuk Hyundai, termasuk untuk kendaraan EV-nya dari Hyundai. Nah, Hyundai sendiri rencananya Februari ini dia sudah mulai membuat beberapa EV, memproduksi. Nah, sedangkan yang mulai diproduksi bulan lalu adalah Hyundai Creta. Nah, wiring harness atau kabel kelistrikannya 100% kita yang supply dari sini. Next. Ini adalah strategic alliance ecosystem and distinctive partnership kita, baik dengan supplier maupun dengan customer. Kita lihat sekarang customer kita rasanya semuanya well-known brand, ya. Ada Astra Honda Motor yang memproduksi sepeda motor Honda dan memegang market share sekitar 75-77% untuk kendaraan roda 2 di Indonesia. Ada Yamaha, ada Kawasaki, kalau dijumlahin itu udah hampir 100% bertiga. Kemudian untuk roda 4, customer kita adalah Toyota, Daihatsu, ada Hyundai, ada Honda, Suzuki, Mitsubishi. Jadi hampir semua pemain otomotif roda 4 adalah customer kita. Kemudian ada juga Astra Auto Parts yang sama-sama bermain di komponen otomotif, juga merupakan customer kita. Karena beberapa anak perusahaan dari Astra Auto Parts adalah customer dari kita maupun dari anak-anak perusahaan kita. Kemudian kita lihat di sini ada sepeda merek Polymetal, dan juga itu three-wheel kita adalah Power Ace. Kita mempunyai juga kerjasama teknologi untuk alih teknologi dari berbagai perusahaan di luar negeri yang merupakan juga pemain-pemain first tier di negaranya masing-masing, dan merupakan main vendor untuk produsen dari otomotif sendiri. Ada Invec dari Korea, kemudian ada TS-Tech itu yang bikin jok atau seat untuk mobil Honda dari Jepang. Kemudian ada JAE itu adalah Japan Aviation Engineering dari Jepang. Kemudian ada MCE, ada M itu Matsuda dari Jepang, dan berbagai perusahaan lainnya. Kita mempunyai kerjasama dalam bidang teknologi dengan mereka. Next. Nah, kalau kita lihat sebetulnya density dari kendaraan roda 4 di Indonesia itu masih sangat rendah. Density-nya itu baru 77 mobil per 1000 penduduk. Coba kita lihat dengan Thailand yang 281, Malaysia yang sudah 433 mobil per 1000 penduduk, apalagi Jepang yang 649 mobil per 1000 penduduk. Maka Indonesia 77 per 1000 penduduk itu masih sangat-sangat kecil. Kalau jadi 150 aja, artinya industri otomotif Indonesia kan akan berkembang 2 kali lipat.
Nah, ini adalah mengapa Dharma memilih otomotif komponen itu sebagai model bisnisnya. Jadi kenapa kita terjun dan berusaha di otomotif komponen. Kenapa kita juga masuk ke Three Wheels? Kita lihat di Three Wheels itu ada 757.000 kira-kira small and medium enterprise, di mana mereka adalah target market kita untuk kendaraan Three Wheels kita. Kemudian untuk di komersial juga kita masuk untuk misalnya untuk kendaraan truk dan sebagainya, untuk membuat komponen-komponen yang dibutuhkan. Khususnya misalnya yang pemain paling besar adalah di sini adalah Mitsubishi. Next. Nah, seperti judulnya, temanya era bagaimana kita memasuki EV era di Indonesia. Nah, saya coba jelaskan sekilas saja dulu bahwa kita itu memproduksi komponen-komponen dengan material yang menggunakan lightweight material. Jadi yang mempunyai high tensile strength, mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Dulu semua mobil-mobil yang ICE, internal combustion engine, mobil bensin, mobil diesel dan sebagainya, itu banyak menggunakannya mild steel. Mild steel adalah baja steel yang mempunyai kekuatan tarik atau tensile strength itu di bawah 200 megapascal. Sedangkan yang disebut lightweight atau high tensile itu yang di atas 200 megapascal. Nah, kita sudah memproduksi hingga 980 megapascal dengan steel yang mempunyai kekuatan seperti itu. Misalnya untuk rocker panel di kendaraan mobil, kemudian pilar-pilar yang ada di samping-samping mobil itu yang warna kuning, itu adalah yang high tensile. Juga member suspensi, tadi saya sudah sebutkan, member suspensi itu menggunakan baja yang 590 megapascal. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka harus beralih dari mild steel ke high tensile steel? Kenapa? Karena untuk kompensasi dari berat baterai. Sebagai contoh, untuk Tesla 3 misalnya ya, itu berat kendaraannya 1.500 kg, di mana 500 kilonya adalah berat baterainya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan mobil bensin, misalnya yang 1.500 cc, itu berat mesinnya itu hanya 160-170 kg. Sedangkan berat gearboxnya hanya 60-70 kg. Jadi as a total, beratnya masih di bawah 250 kg. Bandingkan dengan berat baterai dari mobil listrik yang 500 kg. Nah, karena ada penambahan berat itu, maka bodi kendaraan harus dibuat lebih ringan supaya mengkompensasi dari berat baterainya. Nah, Dharma sendiri juga sudah mempersiapkan diri selain membuat bodi-bodi atau komponen-komponen bodi dengan high tensile, kita juga sudah mulai membuat baterai. Memang saat ini kita baru pakai hanya untuk kita membuat baterai pack di sini hanya untuk kendaraan roda sepeda kita, dan juga persiapan untuk e-scooter dan juga untuk three wheels kita yang di bawah. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita sudah mulai. Saat ini sedang pengujian. Kemudian kita juga banyak memproduksi elektrik dan sensor yang tadi Dharma Electrindo Manufacturing, Dharma Kyungshin Indonesia, kita membuat sensor-sensor. Ke depan kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi sensor yang diperlukan dengan EV. Next. Nah, ini adalah video yang sebentar. Ini di Delta Silicon di Cikarang, 14 hektar luasnya kira-kira. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi, robotnya kita beli, tapi toolsnya kita yang desain dan kita yang buat. Jadi kalau cuma beli robotnya aja nggak bisa dipakai juga kalau tanpa dibantu dengan tooling yang kita desain khusus. Nah, itu adalah dice-nya yang warna hijau itu. Ini adalah proses produksi untuk membuat member suspensi. Bagaimana kita membuatnya, tooling jigsnya,
itu harus mendukung dari automation ini. Ini adalah baut-baut yang kita hasilkan, yang dipakai di roda 4 dan roda 2, dan prosesnya sudah sangat automation di sini. Ini di anak perusahaan kita. Kalau ini adalah conveyor system yang kita supply untuk salah satu startup yang main di e-commerce, hingga dapat membaca secara otomatis. Ini juga pembuatan camshaft di customer kita yang membuat automation-nya, prosesnya. Ini yang mensuplai adalah Dharma Precision Tool. Ini checking di engine plant di customer kita, bagaimana mengecek dengan menggunakan kamera, nggak perlu orang lagi. Sama, ini di tempat kita, di pabrik kita. Ini pembuatan baterai pack yang tadi saya sebutkan. Ini contoh sepeda listrik yang kita buat. Kebetulan saya yang nyoba ini. Nah, ini yang 3 wheels yang juga kita buat yang untuk EV-nya. Ini adalah prototipe-nya yang sekarang masih masuk untuk pengujian. Oke, itu kira-kira gambaran dari teknologi dan produk yang kita hasilkan. Next-nya adalah sedikit lagi mengenai financial performance. Ini untuk semester pertama, jadi karena hasil audit ya, yang sampai Desembernya belum. Tapi kalau boleh saya sampaikan, kita lihat 2019 itu 2019 itu 2,7 triliun. Itu di mana mobilnya 1,1 juta dan motornya sekitar 6 juta unit. Kemudian tahun 2021 mobil yang dijual adalah 870.000 unit. Jadi kira-kira baru 80% dibanding 2019. Dan motornya itu kira-kira baru 5 juta unit. Jadi kira-kira sama kalau dibanding 2019 masih sekitar 80%. Tapi revenue kita tahun 2021 sampai Desember belum diaudit, proses audit masih berjalan, tapi diperkirakan kira-kira hampir di 2,9 triliun. Jadi sebetulnya revenue kita jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Ya. Kemudian kalau kita bicara net profit juga sama. Net profit tahun 2019 adalah 174, sedangkan net profit tahun 2021 itu di atas 174. Bahkan jauh di atas 174. Mungkin kalau pernah baca, saya pernah sampaikan, itu lebih dari 25 kali dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu 8 miliar, ya kira-kira lebih dari 200, kurang lebih begitu. Kemudian, next-nya, total aset kita juga sama. Sampai semester pertama itu 1,9 triliun, terus tumbuh. Kemudian equity kita juga sama. First half itu 630, kalau kita bilang sampai Desember itu udah di atas 1 triliun kurang lebih untuk equity-nya. Dan net profit tadi saya udah sampaikan itu double dibandingkan dengan, karena semester pertama aja 100 kan, kalau kali 2 aja 200. Kalau kira-kira begitu. Tapi memang di atas tahun 2019. Next. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu di awal pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke host dan ke moderator, silakan. Oke, Pak Ir, mungkin saya take over ya. Kayaknya ceritanya lagi away kayaknya nih. Pak, thank you nih. Presentasinya menarik sekali kalau kita dengerin tadi ya. Saya nangkep beberapa poin yang cukup bagus, Pak. Seperti yang pertama itu kita satu-satunya supplier lokal yang bisa produksi suspension member. Terus kita juga kelihatannya udah siap untuk menghadapi era mobil atau motor listrik ya kelihatannya. Dan tadi kita bisa lihat udah ada produksi baterai pack sama battery management sistemnya, terus kita juga udah bisa partisipasi di supply chain mobil listrik lewat mobil-mobilnya Hyundai.
So very interesting Pak. Mungkin saya mau nyambungin ke pertanyaan soal EV nih. Belakang ini kan kita banyak dengerin omongan soal motor listrik dan juga ekosistemnya, baik itu dari perakitan motornya sampai dengan ke mungkin ekosistem baterainya, baterai swap itu Pak. Ya, pertanyaan yang pertama itu kira-kira menurut Bapak seberapa cepat motor listrik ini bisa diterima di pasar, dalam artian seberapa cepat kita bisa turunin harga jual motornya biar bisa saingin sama motor-motor yang mesin ICE. Ya. Dan pertanyaan kedua, kira-kira di Dharma itu kita bakal masuk mungkin produk apa yang kita bisa tawarin supaya untuk bisa nge-tap ke supply chain-nya motor EV ini Pak. Oke, terima kasih Edward ya. Kalau pertanyaannya secepat apa motor listrik atau mobil listrik akan masuk, sebetulnya sudah masuk. Karena kita lihat di pasaran juga sudah ada sebetulnya kan, motor-motor listrik, mobil-mobil listrik seperti Tesla, kemudian juga udah masuk di Indonesia, kemudian ada Kona dari Hyundai, ada Ioniq juga dari Hyundai, kemudian tahun ini juga Toyota mulai memproduksi, tapi masih memproduksi yang untuk di Indonesia, itu memproduksi yang hybrid, jadi hybrid ada ICE-nya dan ada EV-nya. Kemudian kalau motor, saya rasa udah cukup banyak merek-merek yang bermunculan di dunia otomotif roda 2 di Indonesia. Sedangkan kalau dari pemerintah sendiri, itu sebetulnya memang sudah membuat roadmap, yaitu bahwa tahun 2025, semua produsen sepeda motor di Indonesia harus sudah mulai untuk memproduksi EV. Sudah mulai, jadi harus sudah mulai. Nah, kemudian kalau untuk roda 4, itu setiap produsen di Indonesia harus sudah mulai tahun 2030. Jadi sebetulnya pemerintah sendiri sangat mensupport untuk adanya era EV ini. Semakin cepat, pemerintah minta semakin baik. Oleh sebab itu pemerintah juga membentuk yang namanya IBC. Nah, Indonesia Industri Baterai Indonesia, PT. Yang bekerja sama dengan LG Solution, kemudian bekerja sama dengan CATL untuk membangun juga pabrik baterainya di Indonesia, baik di Batang maupun di Kerawang sebetulnya. Mereka sudah mempersiapkan lah. Nah, kapan mau kapan akan menghilang ICE-nya? Mungkin nggak akan secepat itu. Jadi tetap ada grafik, dan ini kalau ini EV dari 0 dia akan begini. Kemudian kalau EV-nya, ICE-nya itu dari sekarang di sini mungkin akan begini. Nah, akan ada pertemuan titik di tengah yang belum tahu kapan. Karena nggak gampang, tadi pertanyaannya juga. Karena infrastruktur memang harus disiapkan. Kalau kita bicara swap sendiri, baterai swap, saat ini yang baru bisa dilakukan adalah baterai swap untuk motor yang mereknya sama dan yang jenisnya sama, yang powernya sama, baru bisa baterainya di swap. Kalau masalahnya motornya beda merek atau merek yang sama aja, yang satu levelnya misalnya ya, cc-nya kalau dibandingkan dengan ICE supaya gampang mencernanya, yang 100 cc dengan 125 cc misalnya, kan baterainya nggak bisa sama seperti handphone kita kan. Handphone kita kalau setiap event namanya Samsung aja, S8, S9, S10 kan nggak bisa di-swap baterainya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana baterai itu bisa menjadi common, universal. Itu yang paling utama. Oleh karena itu kita tahu bahwa misalnya Honda, Kawasaki, kemudian Yamaha, dan satu lagi Piaggio dari Itali, itu sudah berembuk mereka. Mereka akan merumuskan baterainya untuk masing-masing kelas, supaya baterai dari 4 merek ini bisa saling swap. Nah, itu baru menurut saya industrinya akan tersupport dengan baik, karena contohnya swapnya kan bisa di Alfamart, bisa di Indomaret, bisa juga di SPBU. Tapi kalau setiap model, setiap jenis, setiap tipe harus menyediakan baterai, nggak kebayang deh baterainya berapa banyak yang harus Kosnya juga tinggi banget tuh Pak. Iya, dan baterainya besar kan.
baterainya kan besar, berat lagi. Jadi itu yang sebetulnya memang harus disiapkan lebih dulu. Tapi pasti terus berjalan lah. EV suatu hal yang nggak bisa ditolak kok. Itu akan berjalan. Nah, kalau Dharma mempersiapkan apa? Ya, saat ini kita sudah mulai membuat komponen-komponen yang kita supply ke customer kita supaya bodi kendaraan mereka menjadi lebih ringan. Baik untuk ke roda 2, seperti swing arm, bagian dari chassis sepeda motor Honda, itu juga udah dibuat dengan high tensile materialnya, sehingga chassisnya menjadi lebih ringan. Kalau chassisnya makin ringan, baterai yang dibutuhkan juga makin ringan. Tapi kalau chassisnya masih berat, maka baterainya jadi berat, dan itu juga jadi masalah kan. Kira-kira begitu. Kemudian kontrol sistem, wiring harness. Kalau kita bicara EV, maka nggak akan lepas dari kabel listrik. Setiap EV pasti butuh kabel listrik yang mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi dari yang sekarang. Karena misalnya dari baterai ke motor listrik itu dibutuhkan kabel yang mempunyai kemampuan untuk mengantarkan arus yang dengan ampere yang tinggi. Kalau yang sekarang nanti jadi panas, kebakar kabelnya. Gitu loh. Jadi itulah yang kita siapkan baik di DEM, Dharma Electrindo Manufacturing, maupun untuk di DKI. Dan yang lainnya kita bikin baterai pack, itu latihan kita untuk sepeda kita, untuk roda 3 kita. Dan baterai management system juga nggak gampang, karena itu merupakan teknologi tersendiri. Kalau enggak nanti bisa ada yang terbakar mobilnya. Karena baterai, kalau kita di baterai pack itu kan kira-kira ada 300-400 baterai yang dijadiin satu, yang harus diatur kerjanya. Pada waktu kecepatan sekian baterai yang bekerja. Waktu kecepatannya tambah lagi baterai sekian lagi yang kerja. Setelah berapa lama baterai yang tadi kerja harus di-off-in, diganti baterai yang lain yang belum kerja. Supaya apa? Supaya ada pendinginan di baterainya. Kira-kira begitulah. Dan itu nggak gampang. Karena kan nggak ada yang ngipasin baterainya kan supaya dingin. Seperti kita pakai handphone lah. Kita kalau pakai handphone lama kan berasa panas kan. Kurang lebih begitu. Oke. Terus nyambungin ini Pak soal kompetisi. Kalau untuk mobil atau motor yang combustion engine ya mungkin Dharma udah salah satu big players lah ya jadi supplier untuk komponennya. Tapi mungkin saya mau nanya yang lebih spesifik ke soal kompetisi di EV nih Pak, di mobil sama motor. Kira-kira pemain lain, manufaktur komponen lain itu udah siapin ke situ, dan Dharma ini competitive edge kita apa sih yang kita bisa tawarin ke manufaktur mobil supaya mereka bisa jadiin kita sebagai supplier ya Pak? Ya, seperti visi misi kita juga bahwa kita menjadi strategic partner. Jadi kita sebetulnya juga bareng-bareng ikut merencanakan bagaimana supaya next di EV itu butuh komponennya seperti apa dan sebagainya. Mungkin kalau roda 4 dan sebagainya di negara asalnya sendiri mereka sudah ada kan. Sebetulnya tinggal copy aja gitu loh. Tapi masalahnya kan yang sekarang kan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan mereka di sana. Nah, tugas kita, saya bilang selalu ke tim kita di Dharma, kita adalah local company. Jadi bagaimana teknologi itu harus bisa pindah dan kita mempunyai kemampuan yang sama. Oleh sebab itu, kita terus meningkatkan kemampuan engineer-engineer kita. Nah, oleh sebab itu diperlukan mainan tadi. Kita sudah mulai dari sekarang. Dan itu yang menurut saya nggak banyak teman-teman yang lain, saya selalu nganggapnya bukan kompetitor sebetulnya, karena sebetulnya teman-teman juga mereka, teman-teman yang lain banyak yang masih belum mulai lah. Jadi itu salah satu yang menjadi kekuatan kita, bahwa kita sudah mulai duluan untuk menyambut era dari EV ini. Yang gini, mesin semua bisa dibeli lah ya. Yang paling susah adalah manusia, dan itu adalah yang harus kita kembangkan terus. Jadi bagaimana kita menjadi excellence through people and process. Tadi kalau through people, bagaimana kita mengembangkan people kita. Yep. Mainan itu berarti kayak sepeda listrik tadi Pak ya. Nah,
buat trial error kita ya. Iya, kalau Ya. nggak ada mainannya kan nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa tambah pinter juga kan. Iya, benar. Dan kalau kita bikin motor listrik kan nanti jadi kompetitor bagi customer kita. Benar. Jadi saya menghindari itu juga. Ya. Supaya enak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi Pak Ir sempat nyinggung sedikit soal keuangan nih Pak. Saya Ya. mau mungkin minta Pak Ir kira-kira bisa ngasih gambaran di kinerja di 2021 itu kayak apa. Dan mungkin yang kedua soal guidance-nya Pak untuk tahun ini kita bisa expect seperti apa, growth-nya juga dari mana. Ya. Gini ya, saya masih dibatasin aturan-aturan dari OJK kan, nggak bisa ngasih gamblang lah ya. Tapi buat karena tahun 2021 kan udah lewat, kita sudah lagi audit, mungkin selesai di pertengahan Maret target kita, karena kan anak-anak perusahaan juga harus diaudit supaya consolidate nantinya. Tapi gini, tadi saya udah sampaikan tahun 2019 dengan market nasional mobil yang 1,1 juta dan motornya 6 juta unit. Kita revenue consolidate-nya adalah 2,7 triliun. Tahun ini itu lebih dari 2,7. Walaupun industri otomotifnya baru 80%. Jualan mobil tahun lalu itu cuma 870.000 unit. Sedangkan motornya baru 5 juta. Ya kan? Nah, walaupun industri otomotif baru 80%, tapi ya syukurlah bahwa revenue kita sudah di atas tahun 2019. Let's say, mungkin kalau sekitar boleh sekitar di 2,9 mungkin ya, kurang lebih begitu. Kalau bilang profit, itu kita lihat di tahun 2019 itu 170 miliar, sedangkan semester pertama tahun lalu 100, ya kalau semester pertama 100 kan, kalau sama aja semester 2-nya kan jadi 200, ya kan? Jadi mestinya lebih lah, gitu lah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, tahun 2022 gimana? Oke, buat gambaran nih, kita udah Februari, saya baru lihat yang Januarinya aja dulu ya, karena memang baru Januari. Di Januari, jualan mobil domestik nasional itu 84.000 unit. Kalau kita let's say kali 12 saja ngitung gampang, itu udah 1 jutaan. Jadi naik dari 870.000 menjadi 1 juta. Memang target pemerintah, Gaikindo, perindustrian, perdagangan juga sekitar itu, naik 1 juta. Di luar ekspor, ekspor mungkin total kira-kira 300 ribuan setahun. Tapi saya pikir akan lebih, karena Hyundai itu akan produksinya 60%-nya untuk ekspor kan mereka. 40% domestik dan 60% ekspor. Toyota juga sudah bertambah ekspornya, jadi ekspor pasti lebih banyak. Kemudian untuk sepeda motor tahun Januari ini itu jualannya total itu kira-kira untuk domestiknya 450.000 unit. 450.000 unit kalau let's say kali 12 sudah hampir 5,5 juta gitu lah. Di luar ekspornya kira-kira mungkin sekitar setahun 600-700 ribu untuk motor. Jadi mestinya industrinya otomotif tahun ini akan tumbuh lebih dari 10% menurut saya, 10-15%. Ditanya, Dharma gimana? Target. Jadi kalau target saya boleh sampaikan nih. Target saya untuk revenue itu mungkin tumbuh target kita adalah tumbuh 20-an% lebih. Itu target kita. Kalau ditanya, Pak, gimana profitnya? Maunya saya sih profitnya, growth-nya 50%. Gitu. Maunya target kita. Gitu. Yap. Jadi kalau tahun kemarin 200-an, tahun ini saya targetin ya tumbuh 50%, ya ngitung sendiri deh. Gitu. Kurang lebih begitu. Target kita. Yep. Oke, saya balik ke yang kinerja yang tahun lalu dulu Pak, sebelum kita bahas soal tahun ini. Tahun lalu kan berarti revenue kita udah beralih ke sebelum COVID. Iya. Sedangkan penjualan mobil, penjualan motor itu masih let's say masih 70-80% dari pre-pandeminya. Ya. Berarti kan ada kenaikan market share nih di Dharma. Kan mungkin bisa dijelasin lebih detail Pak, dari produk apa atau mungkin dari mana aja market share-nya itu naik. Jadi selain dari market share kita yang naik,
kita tuh banyak sebetulnya berkompetisi, khususnya kayak misalnya kalau roda 2. Di roda 2 tuh setiap komponen tuh pasti, kalau untuk customer kita yang Honda, karena Honda itu kan bikin kira-kira tahun lalu 4 juta unit. Kalian bisa hitung kalau 4 juta unit dibagi di in average 12 bulan, itu kan sekitar 333 ribu unit. Dibagi 20 hari kerja, itu kan sekitar 16 ribuan. Kebayang nggak setiap hari kalau cuman mengandalkan satu supplier nyumbang 16 ribu komponen, and then di supplier itu, di vendor itu ada something yang terjadi di luar dugaan, kan jadi masalah buat mereka. Sehingga mereka selalu membuat kebijakan seperti itu adalah dengan 2 atau 3 supplier untuk setiap komponen. Nah, kita biasanya berkompetisi dalam hal quality kita, dalam hal delivery kita. Jadi kalau quality kita baik dan kemudian kompetitor kita let's say ada masalah, ya kita marketnya akan naik. Itu untuk komponen yang sudah jalan. Tapi kan kita lihat ada beberapa juga model baru. Nah, di dalam sebelum mereka launching model baru, mereka biasanya mengadakan bidding kan, untuk komponen. Nah, dalam bidding itulah bagaimana kita bisa membuat yakin customer kita, gitu, supaya mereka memberikan share yang lebih ke kita. Nah, tentunya dengan pengalaman performance kita selama ini. Kalau selama ini performance QCD kita, quality cost and delivery kita jelek, rasanya customer kita juga nggak akan ngasih kesempatan kita untuk new model mereka. Mereka worried kan, mereka takut karena itu bagian dari risk management mereka, gitu. Jadi pasti kita harus mempersiapkan diri adalah dalam QCD-nya, gitu. Dan kedua, satu juga dari segi financial mestinya. Karena kalau profitability kita jelek, ya, kalau profitability kita jelek, customer kita juga rasanya takut kalau memberikan kepercayaan ke kita untuk mensupport mereka. Kenapa? Loh, kalau profitability kita jelek, artinya kita masalah juga nanti cash flow kita. Kalau cash flow kita masalah, bagaimana kita bisa mempersiapkan alat-alat produksi kita, membeli mesin baru, membuat tooling-tooling, menyiapkan line produksinya, kalau kita nggak mempunyai kemampuan di situ. Jadi, buat kita adalah profitability itu memang adalah hal yang harus dan mutlak, karena itu yang akan membuat kita bisa growth ke depan. Dan jangan salah, walaupun kita sebelum go public, kita sebagai private company, setiap tahun kita itu memberikan laporan keuangan kita yang sudah diaudit ke customer kita. Oke. Dan Saya ingat ya. ya, dan itu kita berapa kali di salah satu customer kita juga di beberapa, kita merupakan yang terbaik performance-nya. Nggak apa-apa, kan biasanya tuh, kalau profitnya banyak ntar customer minta diskon dong. Saya bilang nggak apa-apa minta diskon, tapi saya minta volumenya ditambah. Iya. Saya ingat juga Pak Yud pernah mention soal kinerja keuangan itu penting, karena waktu pandemi itu banyak kompetitor atau teman-teman lain yang mungkin size-nya lebih kecil itu malah jadinya akhirnya harus tutup ya Pak ya. Jadi ya istilahnya pandemi ini justru malah jadi blessing buat kita gitu. Jadi kompetitornya jadi lebih sedikit, benar nggak Pak? Mungkin ya. Tapi gini deh, memang tahun 2020 itu berat kita. Ya. Bayangkan kita dari revenue 2,7 consolidate, kan tahun 2020 tinggal 1,8 kan, ya kan, 1,8 triliun. Saya kehilangan revenue 900 miliar, it means 33%. Kebayang nggak? Di dalam 33% itulah profit kita berada kan sebetulnya. Benar. Jadi kalau revenue turun sampai 30%, kita tuh mestinya berdarah-darah. Nah, tapi saya bilang ke tim kita, enggak lah, saya bilang, masa kita harus merah? Kenapa kita harus rugi? Apa sih yang kita mesti bisa kerjain? Apa yang kita mesti bisa lakukan? Dan finally kita masih bisa profit walaupun cuma 8 miliar gitulah. Tapi kalau kita lihat yang lain, yang ya tinggal lihat di yang go public, gampang dilihat laporannya kan, ada semua. Rasanya juga nggak banyak yang masih bisa profit di otomotif. Benar. Dan walaupun
di samping itu tahun 2020 kita masih membuat ventilators yang kita sumbangkan, yang kita donasikan, dan itu cukup banyak dan cukup mahal yang kita buat sendiri. Ditambah waktu awal pandemik bulan Maret April, betapa belum ada yang namanya face shield. Kita bikin face shield dan kita sumbangkan ke rumah sakit untuk dipakai oleh nakes-nakes. Karena pada saat itu luar biasa Maret April. Di mana kita mau beli face shield? Belum ada. Masker aja susah dicari kok. Satu masker berapa puluh ribu malah harganya. Gitu. Jadi itulah kita belajar pada waktu susah pada tahun 2020, sehingga ketika tahun 2021 kondisinya menjadi lebih baik, akibatnya bisa dilihat kan, profitability kita juga meningkat. Karena kita sudah hidup dan bekerja dengan standar yang baru, standar yang lebih tinggi. Nah, sama, di tahun 2021 kita udah profit lebih baik, revenue kita lebih baik. Saya bilang, ayo kita masuk di tahun 2022 juga sama, dengan standar di mana kita harus perbaikin lagi. Yep. Oke. Lanjut ke tahun 2022, Pak. Tadi Pak Ir pasang targetnya top line-nya 20%, bottom line-nya diharapkan 50% lah. Berarti kan ada margin expansion nih. Nah, mungkin bisa dijelasin Pak, mungkin datangnya dari mana, dan 20% kalau kita lihat, kalau kita compare ke industri mobil kan ya, mobil motor mungkin growth-nya nggak setinggi itu ya. Berarti kan ada new business dari mungkin dari Hyundai Pak. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman di sini kira-kira new business ini kontribusinya berapa Pak? Ya gini deh, kita mendapatkan memang customer baru, tapi customer lama kita pun Toyota, Daihatsu, Honda Mobil, Suzuki, Mitsubishi, itu juga mereka bertumbuh dan tambah. Jadi dengan mereka juga volumenya nambah, kan kita juga diajarin, walaupun saya bukan lulusan ekonomi, saya dari teknik mesin, tapi kan kita tahu, kalau revenue kita nambah, otomatis fixed cost kita kan makin turun, ya kan? Jadi dengan pertambahan tadi revenue kita, volume kita, itu juga akan membuat fixed cost kita pasti akan turun. Kedua, kan sekarang juga interest kita juga pasti turun, interest cost kita, karena kita kan tetap bayar, utangnya makin kecil dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk yang kita hitung. Jangan khawatir, UMK kita naik, udah pasti, karena buat kita seluruh operators kita adalah aset kita, jadi kita juga harus membuat mereka happy juga. Tapi ditambah lagi apa yang kita mesti bisa dapatkan lagi, bagaimana kita juga melakukan just in time proses, inventory yang lebih kita kontrol. Tahun 2020-2021 itu masalahnya ada di kapal, ada di kontainer, ada di shippingnya, tapi sekarang udah jauh lebih baik menurut saya ya. Jadi yang dulu saya harus numpukin material karena takut something happen yang jelek sehingga saya nggak bisa supply ke customer, saya beliin duluan. Harga material juga kan kita tahu 2020-2021 plastik naik karena plastik adalah turunan terakhir dari oil kan, dari minyak. Kemudian steel juga naik, ya kan? Ya. Itu yang membuat cost kita juga. Nah, harapan saya sih, kalau kita lihat, mungkin ada udah stabil dan ada yang udah lebih turun lagi, sehingga disitulah kita akan menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, kita sudah biasa dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi sekarang, karena sudah dilatih tahun 2020 dan 2021. Itu adalah modal kita, gitu loh. Ya. Kita berharap seperti itulah. Kalau kita lihat di Januari sendiri, ya sudah mestinya oke lah. Revenue kita juga udah oke, profitability kita juga oke di Januari ini. Oke. Mungkin sedikit soal dari Pak Ir ngomongin soal raw material cost kita yang kan rata-rata hampir semua komoditas kan naik Pak. Ya. Dan untuk di Dharma kan kita ada steel sama copper yang kalau nggak salah paling gede. Itu juga harga materialnya juga naik. Kira-kira ini bakal impact ke margin dan atau mungkin kita bisa seberapa cepat kita bisa pass on kenaikan harga ini ke klien-klien kita Pak? Oke. Jadi mungkin buat supaya tahu juga, jadi setiap kali kita mengajukan bidding, penawaran, quotation,
itu untuk satu komponen itu selalu ada basic assumption-nya. Apa basic assumption-nya? Pertama, kurs. 1 US dollarnya berapa? 14.200 let's say. Gitu. Kemudian harga material yang dipakai, steel. 1 metric ton, let's say 600 US dollar. Atau sekarang udah 900 US dollar misalnya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kita diterima, quotation itu disetujuin, harganya demikian dengan asumsi ini. Nah, ketika asumsi itu berubah, basic assumption itu sudah berubah actualnya, ya kita datang ke customer kita. Pak, Bu, sorry loh, ini basicnya udah berubah semua nih. For example ya, ini US dollarnya udah 16.000 nih, bukan 14.200 lagi. Udah nggak cocok dong harganya. Atau steelnya, ini steelnya saya hitungannya pakai sekian, sekarang sudah sekian, kayaknya kita mesti duduk, mesti kita adjust deh. Nah, biasanya itu adalah kesempatan kita setelah mungkin kita liatin nggak, kalau sebulan berubah sih oke lah gitu ya. Tapi kita lihat kalau udah 3 bulan, 6, apalagi 4 bulan, ya udahlah kita minta gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak, hanya mungkin cash flow akan terpengaruh di 3 bulan itu aja. Tapi kondisinya juga akan berbalik. Ketika harga materialnya, misalnya tahun ini turun dibanding tahun lalu, yang datang 3 bulan lagi bukan saya ke dia, customer yang datang ke saya. Pak Ir, ini basic assumption-nya mesti di-adjust nih. Jadi, paham lah. Kita lebih banyak di profitability-nya itu adalah di efficiency and productivity kita. Karena kalau harga komoditi kan semua orang tahu. Ya, benar-benar. Jadi don't worry lah kalau mengenai material cost sih. Nah, yang kita berkompetisi itu adalah di cost yang lain, yaitu di operationnya. Kan kita pakai orang 10, pakai orang 20, pakai orang 30, kan customer nggak mengharuskan kalau itu. Contoh, saya pakai 10 orang, tapi teman saya PTA pakainya 15 orang, ya salah dia pakai 15 orang, jadi lebih mahal. Itulah. Nah, jadi itu adalah lewat robot-robot itu Pak ya, teknologi ya. Sebetulnya robot automation itu bukan untuk di situ sebetulnya. Yang lebih utama tuh untuk safety. Ya, kenapa? Dan quality. Gini, orang kalau lasnya manual, bayangin, kalau setiap hari orang ngelas pakai manual, sebetulnya itu orang itu ngadepin asap dan suasana juga panas dan sebagainya. Itu menurut saya juga nggak pas lah ya. Jadi kita sebetulnya kenapa diganti dengan robot welding dan sebagainya. Pertama, kalau orang manual, kualitinya waktu jam 7 pagi masih bagus, jam 10 udah mulai lapar, ya rada goyang-goyang dikit jaraknya dan sebagainya. Nanti habis makan oke lagi gitu. Tapi kalau pakai itu jalan 24 jam kan no problem, hasilnya akan sama. Tapi di luar itu pun, itu yang penting adalah safety-nya, yaitu mengenai kesehatan daripada mereka juga. Jadi itu yang menjadi utama. Nah, kalau safety dan kemudian kualitinya baik dan excellent, tentunya efisiensinya ngikutin belakangan. Loh. Ya kan? Kalau kualitinya selalu excellence, persistent seperti itu, kan saya rejection-nya, rework-nya akan banyak berkurang, sehingga nggak diperlukan lagi. Kira-kira begitu. Jadi bukan, diganti, nggak segampang itu juga. Bukan itu tujuan utamanya. Bahwa kita akhirnya dapat itu, yes. Tapi yang pertama kita pikirin adalah bagaimana memanusiakan manusianya sebetulnya. Jadi menggantikan yang harusnya dikerjain sama mesinnya, jangan sama orang lah. Benar. Dulu kalau di plating, orang mesti masukin barang ke plating is very dangerous dan nggak bagus. Sekarang kita semua pakai conveyor, nyelup sendiri, ngangkat sendiri, pindah sendiri, nyelup lagi, ngangkat sendiri. Orangnya cukup di ujung-ujung aja nurunin barangnya. Yang tadinya mereka ikut masukin. Nah, apalagi sama sebetulnya tadinya mereka pakai masker semuanya. Oke. Utamanya di quality lah kita juga.
lebih presisi Pak ya, dan konsisten. Lebih konsisten hasilnya. Mau jam 7 malam, mau jam 7 pagi, sama aja. Gitu. Yap. Oke, Pak, kayaknya saya udah cukup banyak tanya ini banyak pertanyaan dari audiens nih Pak. Mungkin Pak address dulu ya satu-satu. Yang pertama dari Pak Indra, siang Pak Ir mau bertanya apa competitive advantage dari Dharma dibandingkan kompetitor, dan menurut Pak Ir bagaimana bisnis dan prospek Dharma dalam 5 tahun ke depan. Ini kayak tadi udah kita bahas sih Pak. Ya. Mungkin kompetitif ya, mungkin kita efisien, cukup efisien, dan financials kita juga very strong. Atau mungkin Pak Ir atau ada mau menambahkan mungkin? Ya, kalau ditanya tadi kan 4-5 tahun lagi dari sekarang. Target kita sih kita jadi pemain tetap yang paling utama, dan performance kita harus yang terbaik, karena itu merupakan bagian dari risk management customer kita juga kan. Mereka juga maunya kan, partner mereka kan bisa membantu mereka, nggak ngerepotin mereka gitu lah. Kalau performance kita jelek kan malah ngerepotin customer gitu. Rasanya ya customer juga nggak mau lah kalau direpotin. Not only direpotin sama quality yang jelek, tapi juga mungkin direpotin dengan performance yang lainnya yang nggak bagus. Ke depan gambarannya gini, tadi saya katakan density mobil di Indonesia baru 77. Kalau ngelihat target ya, itu sudah sering di-announce oleh Gaikindo maupun perindustrian. GIAM tadi dibacakan, saya juga penasihat di GIAM, itu gabungan industri alat motor dan mobil, itu asosiasi untuk industri komponen di Indonesia. Jadi tahun 2025 pemerintah sendiri mentargetkan national market itu udah di 1,5 juta domestiknya di luar ekspor, sedangkan ekspor itu ditargetkan 1 juta unit. Rasanya menurut saya masih make sense. Kenapa? Karena tadi density kita 77 mobil per 1.000 penduduk. Kemudian kalau kita banding sama Jepang yang 800, padahal kita lihat di Jepang ya, saya bilang sedikit dulu tentang Jepang. Jepang itu penduduknya 130 juta, national marketnya 5-6 juta unit mobil per tahun jualannya, domestik, tidak termasuk ekspor. Jualan domestik mobil di Jepang setahunnya itu 5-6 juta unit. Indonesia cuma 1 juta. Penduduknya 270 juta. Di sana penduduknya separohnya, 130 juta. Kita bicara public transportation-nya. Di Jepang, di Tokyo subway-nya ada berapa puluh line. Ya. Ada Ginza Line dan sebagainya. Ya, ada 50-an line lah. Tapi kenapa jualan mobilnya masih banyak? Kan begitu. Nah, kalau Indonesia kan subway aja baru 1 line kan, gitu loh, belum banyak. Dan kita tahu public transportation kita juga belum excellent lah kalau dibanding Jepang. Kemudian jalan tol, highway, berapa banyak Trans Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua yang dibangun oleh pemerintah. Itu adalah support pemerintah terhadap industri otomotif. Karena highway itu nanti kan buat mobil, untuk mobil lewat. Jadi ke depan rasanya yang diinginkan Gaikindo 1,5 juta sampai 2 nantinya 2 juta unit, menurut saya sangat-sangat possible lah. Nah, kalau seperti itu Dharma akan sangat besar gitu. Ya. Jadi untuk industrinya mungkin rata-rata growth-nya sekitar 10-15 atau mungkin 20% ke depannya. Plus kalau di Dharma kan kita ada tambahan bisnis baru Pak ya, kita bikin pabrik baru ya. Ya. Untuk dan itu baru mulai kontribusi di tahun depan kalau nggak salah, benar Pak? Ya, itu pabrik baru yang kita lagi bangun, mesin-mesin juga baru datang Agustus September. Yep. Itu juga untuk membuat komponen yang luar biasa yang selama ini juga dikerjakan perusahaan Jepang. Yep. Yang ada juga yang masih diimpor. Jadi kita lah perusahaan yang ditunjuk untuk lokal. Jadi mungkin kalau bisa saya summary ya, industri growth-nya 10-20%, mungkin Dharma bisa sedikit di atas itu karena ada tambahan bisnis baru. Iya, produk-produk baru lah. Produk-produk baru ya. Oke. Next Pak, ini pertanyaan dari Bu Ellen. Siang Pak Ir, berapa persen kontribusi revenue dari part-part yang khusus untuk kendaraan yang berbahan bakar combustion fuel dari total Dharma? Ya mungkin masih 100% ya sekarang. 100% ya, karena belum hampir. Karena kan belum ada yang bikin EV kan. Benar. Belum ada yang bikin electric vehicle kan.
Oke, bisa juga. Nah, nantinya ya tinggal yang di luar itu ya sepeda sama roda 3 kita nanti. Atau kira-kira mungkin dari gambaran Pak Ir nih, let's say next 5 years atau kira-kira akan banyak lah. Kalau mereka udah mulai bikin EV, misalnya sepeda motor tahun 2025 mereka udah mulai, kan ya, wiring harness-nya jauh lebih mahal. Yep. Karena speknya lebih tinggi. Itu yang kenapa mobil listrik lebih mahal sebetulnya. Baterainya lebih mahal, baterainya lebih berat, kabelnya lebih spesifiknya lebih tinggi. Itu yang bikin lebih mahal. Yep. Oke. Next soal dividen Pak, ini dividen policy kita mungkin seperti apa dan bagaimana kalau Dharma jadi base saham base dividen yang mungkin diminta kita lebih rajin Pak. Dividen ya kalau seperti di prospektus kan tulisnya sekurang-kurangnya 20%. Nah, mau minta berapa? Tuh, ditanya mudah-mudahan bisa lebih. Ya. Mudah-mudahan. Next-nya soal leverage Pak, soal debt to equity cukup tinggi. Mungkin ini mereka masih ngelihatnya angka yang sebelum belum IPO kali Pak ya. Debt to equity rasio kita di bawah 1 loh. Iya, ya mungkin makanya ini mungkin angkanya masih pakai angka yang sebelum lama. IPO. Yang sebelum IPO. Jadi ya, yang 2019 juga udah baik kok. Ya. 2021 waktu sebelum IPO juga udah di bawah 1 kan 1. Ya, I think setelah IPO angkanya jauh lebih rendah lagi sih. Jauh lebih rendah lagi. Kan equity-nya tadi saya bilang dia udah di atas 1 triliun. Benar. Utang kita paling let's say debt 500 600. Yep. Ya itu ada di prospektus lah, gampang tinggal jumlahin sendiri ya. Mungkin saya nyambung ke soal debt, soal leverage Pak, selain capex yang untuk pabrik baru ini, kira-kira ada rencana apa lagi Pak ke depannya? Ada big capex apa lagi kira-kira? Ya, kita sebetulnya juga lagi pusing enak sih gitu loh. Karena kan yang dari IPO 70% untuk bangun pabrik dan beli mesin-mesin itu udah kita jalanin kan ya. Kita banyak mesinnya nanti datang di Agustus September Oktober. Nah udah bagus lah. Sekarang karena melihat kita jadi jauh lebih baik gitu. Tahu-tahu dapat lagi produk lain lagi. Nah, engineering saya nggak ada Pak, beli lagi dong mesin ini. Saya gini langsung. Wah, saya mesti cari duit lagi dong kalau gitu. Jadi tuh Pak Ari ketawa-ketawa tuh. Saya juga dimintain mesin-mesin baru gitu loh untuk produk-produk model-model barunya. Jadi saya nggak bisa ngomong ya karena memang itu bagian dari NDA. Jadi saya nggak bisa non disclosure agreement. Jadi saya ada confidentiality yang harus saya jaga dengan customer kita. Jadi kita tunggu aja nih berita baik. Iya. Saya nggak bisa lah kalau itu. Nanti saya diomelin sama customer saya. Oke. Next Pak, ini mau tanya lifetime untuk baterai EV dirancang untuk berapa lama usia pakainya? Apakah ke depan bisa dibuat baterai yang lebih ringan? Gini, baterai sekarang yang paling baru, baterai itu menggunakan teknologi lithium NMC, nikel, mangan, kobalt, di mana perbandingannya 8:1. Jadi 8 nikel, mangannya 1 dan kobaltnya 1. Itu kenapa dibuat seperti itu? Karena harga nikel itu jauh lebih murah dibandingkan mangan dan kobalt, sehingga dipakainya nikelnya yang lebih banyak, yang murahnya kan. Nah, dengan seperti itu pun sebetulnya density dari baterai NMC 811 itu sekitar 220 kWh per kilogram baterai. Sebelumnya, teknologi sebelumnya itu menggunakan baterai yang lithium ferrosulfat, di mana density-nya hanya 100, artinya 100 kWh per kilogram baterai. Nah, dengan density baterai yang lebih tinggi, maka berat baterai menjadi setengahnya lebih, jadi menjadi lebih ringan. Nah, kalau ditanya lifetime-nya, tergantung, sama aja sih ya sama yang bikin komponen gitu loh. Maunya customer-nya ganti tiap berapa tahun. Kalau dibikin long life, jadi mahal investasinya kan. Maksudnya beli baterai sekali mahal, karena itu baterainya bagus sekali, bisa tahan 10 tahun. Tapi kan, emangnya kita mau pakai misalnya dari survei, emang
tiap orang mau punya mobil itu 10 tahun dipegang sendiri, kan enggak. Biasa mereka pakai 2-3 tahun atau 4 tahun, terus kemudian jual, beli baru kan. Gitulah. Nah, itulah sebetulnya ada perhitungan seperti ngapain dibikin 10 tahun, bikin 3 tahun 4 tahun aja. Supaya kan juga. Soalnya baterai yang dipakai sekarang itu lifetime-nya memang bisa tahan sampai 10 tahun, Pak ya. Bisa. Gitulah. Tapi lagi apakah kita perlu gitulah. Yep. Jadi mahal masalahnya. Padahal mungkin kalau you beli 3 tahun lagi, harga baterainya udah jadi jauh lebih murah. Gitu loh. Sama lah. Kalau kita beli handphone, kalau kamu baterainya rusak, kan harga baterainya aja 1 juta lebih kali ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau kamu ganti 2-3 tahun lagi, mungkin tinggal 700.000 sih harga baterai. Oke, selanjutnya Pak, ini soal industri EV juga nih, dengan masuknya investor besar dari Foxconn, Gogoro, apakah saat ini sudah ada kerjasama atau rencana kerjasama dengan mereka untuk membentuk ekosistem EV Indonesia? Silakan Pak. Ini saya cuma bisa jawab gini. Nah. Ya mungkin jawabannya kita tunggu aja, kabar baiknya. Kita tunggu aja. Oke, next ini kebijakan dividen tadi udah dijawab. Pak Ir, saat ini total employee cost dari Dharma secara konsolidasi berapa persen dari total sales? Oke. Kita bicara kalau misalnya kita bicara labor cost, itu kita bagi dua, direct and indirect labor. Jadi direct labor kita mungkin ya in average di sekitar 7%, average-nya 6-7%, sedangkan indirect-nya mungkin di sekitar angka 3, jadi total kalau bicara labor itu 10%, itu di luar operating, people yang ada di operating. Tapi menurut saya less than 15. Ya, Ri ya? Kalau 2021 14,3% totalnya. 15. Kalau di Januari udah 13,2. Tuh, makin efisien dong. Waduh, itu nggak boleh diumumin dulu dong. Oh iya, udah. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas, kenapa? Sebetulnya bukan orangnya berkurang. Orang kita nambah loh. Karena kita kan mulai memproduksi untuk model-model baru juga. Kita nambah orang juga. Cuman karena revenue kita naiknya lebih banyak gitu loh. Yep. Jadi secara percentage labornya jadi 13% kan. Nah itu yang Edward tanya, kenapa saya mentargetkan supaya profit kita growth-nya luar biasa gitu. Yep. Ini nyambung nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Mohon info PE ratio dan PBV-nya Dharma sekarang di posisi berapa? Kalau PE ya kalau tadi Pak Ir bilang tahun lalu tahun 2021 itu sekitar 200, mungkin bisa di atas. Tahun ini tumbuhnya sekitar 50%, ya berarti mungkin bisa nyampe 300 ya Pak ya. Nah, sekarang market cap kita 2,6, 2,7 ya mungkin. 2,7. PE-nya mungkin berapa? 8 sampai 9 kali? Nggak sampai. Ya sekitar 8 lah ya Pak ya, 8 jadi kalau 300 dibagi 4,7 itu sekitar 60 ya, 63 price-nya kalau let's say 600 supaya ngitungnya gampang, atau sekarang berapa? 570 Pak. 570 dibagi 63 ya less than 9, 8, ya 8, masih murah. Mungkin tuh bisa menjawab ya Pak Kunchoro pertanyaannya. PBV-nya tinggal equity-nya kan. Tadi saya bilang equity-nya kira-kira di atas 1. Ya. 1,2, 1,3 ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih begitu. Dibagi 4,7 silakanlah, tinggal bagi-bagi sendirilah. Ya. Gitu. Oke, next, apakah Dharma ada plan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain dalam pengembangan EV? Jawabannya masih kita tunggu kabar baik ya. Prinsipnya kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Dan banyak proyek, banyak hal yang saya nggak bisa bicara pada saat ini. Posisinya belum bisa. Kenapa? Karena kita menyangkut orang lain.
Benar. Jadi biarkan orang lain atau customer kita atau siapapun mereka yang ngomong, dah saya iyain aja nantinya. Tapi kita nggak dalam posisi untuk memberitahu. Jadi sangat-sangat konfidensial lah yang begini. Prinsipnya tapi buat kita begitu. Kita sih maunya seperti iklan, apapun makanannya, minumnya ini sama, apapun merek mobil motornya, komponennya dari kita. Yang pasti dari Dharma kita udah siap ya Pak ya. Ya, kita udah lakukan banyak hal lah. Tapi lagi saya nggak bisa ngomong karena itu termasuk non-disclosure ya. Oke, ya pertanyaan selanjutnya, Dharma dengan auto competition dengan auto Pak, Astra Autopart kayaknya pertanyaan. Competition atau collaboration? Apa yang perlu diantisipasi oleh Dharma? Kan tadi saya udah sempat katakan Astra Autopart adalah salah satu customer kita. Jadi ada anak-anak perusahaan dari Astra Autopart seperti misalnya Astra Joku, Akebono, Denso, itu merupakan customer dari kita. Dan satu lagi, kalau produk jadinya itu tidak ada produk yang dihasilkan Dharma itu dihasilkan oleh Auto, atau yang dihasilkan Auto dihasilkan oleh Dharma. Jadi kita main produk yang berbeda. Dan kalau kita bilang dengan Auto kita collaboration juga, yes, as long as dia jadi customer kita kan. Dalam hal itu aja. Karena produknya juga banyak kan komponen. Ya, produknya dan banyak lah. Ya. Tapi kita nggak ada yang ketemu boleh dibilang. Yep. Oke, nextnya berapa lama ROI return on investment dari capex yang baru tahun ini? Mungkin ada angkanya Pak atau belum? Jadi belum ada, tapi cepatlah. Ya. Kita growth-nya tadi kan, kalau growth kita kan gini, ada juga revenue yang saya nggak bisa masukin karena nggak consolidate kan. Padahal kita punya 49% saham loh di joint venture kita, dan kita presidennya. Jadi kita juga yang ngendaliin sebetulnya. Cuman karena aturan akuntansi aja, revenue-nya saya nggak bisa consolidate karena kitanya 49% gitu lah. Benar. Ya kan? Gitu. Padahal itu dari perusahaan yang tadinya 0 revenue-nya, tahun ini revenue-nya besar sekali gitu lah. Jadi growth kita banyak. Gitu. Dan itu revenue-nya tidak saya masukin loh ya karena consolidate. Oke. Mungkin ini kayaknya 2 pertanyaan terakhir nih, kayaknya waktu kita udah mulai habis. Pak Ir, apakah Dharma ada rencana ekspansi ke bisnis retail komponen otomotif? Bisnis retail, Pak? Jadi maksudnya untuk spare part kali ya, aftermarket ya. Ya. Aftermarket. Prinsipnya sih sebetulnya kita saat ini juga memproduksi part-part untuk aftermarket, tapi memang kita supply namanya OES, jadi original equipment spare part service itu ke customer kita, jadi melalui customer kita. Saat ini kita masih tetap fokusnya adalah di manufacturing, gitu loh. Kenapa? Kita tetap harus mau jadi manufacturingnya dulu untuk memperkuat fondasi kita. Target paling utama kita adalah kita mau yang sekarang masih import dikerjain di lokal, supaya teknologi dan industri komponen Indonesia itu maju. Itu adalah tekad kita. Jadi kita masih fokusnya adalah untuk bagaimana di manufacturingnya, memperkuat lini di manufacturingnya. Karena untuk manufacturing itu jauh lebih susah menurut saya gitu. Karena memerlukan kompetensi yang nggak gampang. Dan I think marginnya juga masih lebih menarik di manufacturing, Pak. Next, siang Pak Ir, apakah suatu hari industri mungkin industri otomotif part di Indo itu bisa lebih besar dibandingkan Thailand misalnya? Ya, sebetulnya itu yang jadi masalah sih. Jadi banyak hal yang di kita dari non teknisnya yang mesti dibenerin. Itulah supaya investor juga berani untuk masuk ke Indonesia.
kalau dari segi domestic market sebetulnya kita udah di atas Thailand kalau domestic marketnya. Cuman Taiwan menang di ekspornya. Karena banyak yang menjadikan Thailand sebagai production base mereka. Tapi bersyukurlah bahwa Daihatsu itu jadikan Indonesia sebagai production base Daihatsu. Masalahnya cuma Daihatsu memang di globalnya kurang kedengeran, ya kan? Kecuali di Jepang, di Malaysia, sama Indonesia. Kemudian Toyota untuk beberapa model juga menjadikan Indonesia sebagai production base-nya. Innova itu kita ekspor kemana-mana, ya kan? Produk yang lain juga. Hyundai yang baru masuk juga menjadikan Indonesia sebagai production base mereka, di mana target mereka adalah 60% ekspor, 40% untuk domestik, gitu. Nah, menurut saya ini juga akan menarik ke depannya kalau Indonesia menjadi production base untuk otomotif ini. Makanya sebetulnya bagaimana pemerintah mensupport dia sekarang, mereka kan pemerintah melarang ekspor dalam bentuk raw material or iron, bauxite, nikel dan sebagainya harus diproses smelter di Indonesia dulu. Wah, kita senang sekali. Karena kalau enggak kita cuma kebagian beli mahalnya aja, import. Dan memang trennya juga banyak merek-merek mobil juga sekarang udah masuk ke Indonesia ya. Jadi ya harusnya one day kita bisa saingin Thailand lah. Ya, Indonesia jangan cuma jadi market lah menurut saya. Kita harus menjadi production base-nya, manufacturing base-nya harus ada di sini. Kalau enggak kita cuma jadi sasaran, jadi market aja, tempat jualan aja. 270 juta penduduk. Sekarang kemarin diumumin oleh Pak Erlangga bahwa Indonesia masuk ke negara yang berpenghasilan menengah ke atas mulai masuk. Di totalnya ada sekian triliun GDP-nya, dan GDP per kapitanya kemarin dibilang sekitar 4.300 kalau nggak salah US dollar. Ya memang mudah-mudahan dolarnya jangan tambah tinggi aja, nanti 4.300-nya turun lagi. Oke. Kayaknya cukup Pak Ir, dari karena waktu mungkin saya balikin ke cerita. Oke. Terima kasih Edward. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Irianto dan Edward. Very insightful. Banyak banget informasi yang kita belajar hari ini dari Dharma khususnya. Mungkin kita masuk ke sesi teknikal ya sekarang. Yudi silakan untuk share some screen termasuk chartnya Dharma untuk di minggu ke depan. Oke, selamat sore semuanya. Yang pertama kita akan lihat dulu dari indeksnya kita. Indeksnya kita ini kalau misalkan kita lihat dari flow di bawah, memang di satu minggu terakhir asing masih terus membeli dan inflow masuk ke dalam indeksnya kita. Kita juga lihat secara price pergerakan, kita bisa melihat bahwa seminggu terakhir harga ini sudah bergerak naik dan kembali break all time high dan melewati resisten all time high-nya di 6874 dan kemarin tutup di 6892. Untuk pergerakan minggu depan, indeks kita ini akan berpeluang kembali naik menuju target satunya di sekitaran 6917, bahkan bisa menembus hingga 6986. Boleh diperhatiin aja kalau kembali turun di bawah 6874, maka indeks kita berpeluang kembali turun menuju arah 6529. Lalu untuk saham Dharma, kita bisa melihat secara pola pergerakan secara besar ini sudah membentuk pola di sini high, di sini low, dia sudah membentuk higher low. Kemungkinan besar secara pola besar dia akan kembali membuat higher high. Namun di dalam pola yang lebih kecil kita bisa memperhatikan bahwa pola pergerakan sekarang juga sama, dia sudah membentuk high dan ini low. Kemungkinan besar dia akan kembali naik di pola kecilnya dengan resisten terlebih dahulu di angka 610. Kalau misalkan bisa melebihi angka 610, maka dia valid memulai starting uptrendnya dalam fase minor menuju target 675, bahkan bisa menembus hingga area target 730. Namun untuk resiko boleh dibatasi kalau kembali turun di bawah 545 secara moderat. Untuk time frame-nya pergerakannya masih dalam fase sideways, jadi boleh diperhatiin aja. Untuk level supportnya ada di 545, resisten terdekat di 610. Apabila tembus di atas 610, maka target satunya 675 dan target duanya ada di level 730. Lalu selanjutnya ada saham Antam. Antam ini sudah
menembus daripada dia punya resisten di area 1965 untuk minggu depan. Kalau misalkan ternyata ada pergerakan pullback, bisa melakukan buy on weakness di sekitar area 1965 hingga area 2000 dengan target kenaikan kembali menuju arah 2220 target satunya, dan target duanya di sekitaran area 2350. Tapi kalau misalkan ternyata pergerakan antang kembali turun di bawah 1965, maka dia akan kembali bergerak dalam range consolidation di bawah sekitaran area 1700-an. Jadi support 1965 menjadi support penting untuk pergerakan antang ke depan. Boleh diperhatikan untuk area support pentingnya 1965, untuk target selanjutnya ada di range area 2220. Lalu selanjutnya ada Harum. Harum ini sudah break daripada dia punya downtrend line dan sekarang sedang bergerak sideways kecil untuk menuju kembali kenaikannya menuju arah 11.850. Selama Harum masih bisa bertahan di atas 10.475, maka Harum berpotensi untuk kembali naik menuju targetnya di area 11.850. Tapi kalau ternyata Harum kembali turun di bawah 10.475, maka dia akan kembali turun ke area supportnya di sekitaran area 9.000-an. Jadi boleh diperhatiin untuk level support pentingnya 10.475 dengan level target sementara di 11.850. Lalu selanjutnya ada BWPT. BWPT ini sedang bergerak uptrend secara minor. Kita boleh perhatiin untuk level support terdekatnya ada di level 83. Untuk level target pertama ada di level 100. Apabila bisa melewati area ini, maka BWPT berpeluang kembali naik menuju target selanjutnya ada di level 121. Lalu selanjutnya ada Agro. Agro ini sudah berhasil break daripada dia punya resisten sebelumnya, ada di area 1460. Untuk pergerakan minggu depan boleh diperhatiin selama Agro bisa bertahan di atas level 1460, maka dia berpotensi untuk kembali naik menuju target 1600, bahkan bisa naik hingga 1790. Namun kalau kembali harganya turun di bawah level 1460, maka dia akan kembali sideways di range konsolidasi bawah di sekitar range 1200-an. Jadi boleh diperhatiin untuk level support pentingnya ada di level 1460 untuk Agro. Lalu BBRI ini secara pattern yang besar ini dia punya bullish back, dan di pattern yang kecilnya pun dia kemungkinan besar akan kembali membuat bullish back di dalam range konsolidasi di 4380 untuk level supportnya, dan level resisten terdekat ada di level 4550. Bisa melakukan buy on weakness di sekitaran area 4380 hingga area 4420 dengan target satunya ada di level resisten sebelumnya yaitu di area 4550, dan apabila bisa melewati area ini, maka BBRI ini berpeluang untuk kembali naik ke area 4.830. Namun kalau kembali harganya turun di bawah 4.380, boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada MRT. MRT juga pergerakannya cukup menarik, di mana dia sudah keluar daripada dia punya downtrend line dan sekarang sedang melakukan pullback. Lalu untuk pergerakan selanjutnya kemungkinan besar dia akan kembali naik menuju area 1450 sebagai target final sementara apabila dia bisa melewati area resisten satunya di area 1315. Namun kalau harga MRT kembali turun di bawah 1155, maka dia akan kembali ke level support sebelumnya di sekitar level 1000-an. Jadi boleh diperhatiin untuk level support terdekat ada di level 1155 dan level resisten terdekatnya ada di 1315. Untuk target selanjutnya ada di level 1450. Sekali lagi pembahasan di sini semuanya disclaimer teman-teman, bukan perintah jual beli, hanya sebagai referensi aja dan bahan pertimbangan buat investor masing-masing. Lalu untuk terakhir kita akan melakukan foto dokumentasi bersama. Mohon bantuannya untuk Bapak Ibu dapat membuka kameranya masing-masing sehingga kita bisa melakukan dokumentasi bersama Dharma. Oke, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi, salam cuan buat semua. 1, 2, dan 3. Oke, saya kembali kepada Bu Rita. Oke, terima kasih banyak Yudi untuk technical sessionnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan kepada Pak Irianto yang udah
mewakili Dharma hari ini memaparkan kinerja Persero, juga edukasi kepada masyarakat pasar modal, sangat-sangat membantu untuk kita menentukan saham-saham yang akan kita beli dan mungkin kita simpan untuk jangka yang lebih panjang, karena memang saham-saham yang berfundamental bagus seperti Dharma ini adalah saham yang patut untuk disimpan, bukan untuk di trading jangka pendek, karena kita harus kasih waktu ya untuk kinerjanya terus menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan. Mungkin dari Edward ada closing statement untuk teman-teman di sini sebelum kita menutup. Mungkin cukup ya. Kalau mungkin saya ngasih sedikit recap deh. Boleh. Jadi kalau kita lihat ya, industri otomotif ini kan masih bertumbuh ya. Masih dari tahun-tahun lalu, 2 tahun terakhir itu masih low base dan growth-nya saya rasa masih kedepannya masih cukup panjang ya. Tadi Pak Edi juga bilang target pemerintah juga kita bisa nyampe 2 sampai 2,5 juta lah untuk penjualan mobil dalam 5 tahun ke depan. Dan kalau untuk Dharma sendiri saya rasa growth-nya juga potensinya cukup besar untuk bisa tumbuh di atas industri, karena ada tambahan bisnis-bisnis baru dari tahun ini, mungkin ada tambahan dari Hyundai ya Pak ya, dan tahun depan ada tambahan bisnis baru dari produk-produk baru lagi. So I think secara industri yang menarik dan juga dari emitennya juga growth-nya bisa lebih outperform. Jadi harusnya saya balikan lagi ke teman-teman deh untuk decide ya. Benar. Tapi sekali lagi teman-teman nih, disclaimer, bukan webinar ini tujuannya untuk edukasi, jadi nggak ada rekomendasi, tetap kalian yang harus memutuskan setelah mendengar pemaparan yang sangat detail dari emiten ini. Oke, mungkin demikian dulu ya untuk edukasi di siang ini. Pak Irianto, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya.